Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman level 5 di rumah? Semoga kabar teman-teman semua dalam keadaan yang alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Nah teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang benda-benda yang ada di sekitarku, ya, atau benda-benda yang ada di sekitar teman-teman. Nah teman-teman, hari ini kita akan belajar matematika asik bersama Bu Rani. Oke teman-teman, jadi sebelum belajar, Bu Rani meminta teman-teman terlebih dahulu untuk mengamati benda-benda yang ada di sekitar teman-teman. Nah tentunya yang berkaitan dengan pelajaran kita teman-teman. Nah pekan sebelumnya kita sudah membahas tentang bangun ruang. Ada balok dan juga ada kubus. Nah, coba teman-teman lihat di rumah teman-teman benda apa saja yang bentuknya seperti balok dan kubus. Ya, ada lemari ya teman-teman. Ada lemari, kemudian ada tempat makanan. Nah, seperti itu contohnya. Ada juga yang akuarium atau tempat beras dan yang lainnya ya. Nah, tentunya hari ini kita akan melihat benda-benda apa saja nanti yang berkaitan dengan bangun ruang ya, balok dan kubus. Dan bisa jadi ada benda yang teman-teman baru ketahui hari ini ya, kita akan bahas hari ini. Berani akan tunjukkan teman-teman. Yang pertama adalah nih, ice box atau tempat es ya teman-teman, tempat pendingin. Nah, jadi apakah di rumah teman-teman ada tempat pendingin seperti ini? Oke, bisa jadi ada ya teman-teman ya. Nah, tapi umumnya teman-teman di rumah menggunakan kulkas ya. Nah, jadi kalau teman-teman menemukan ice box seperti ini biasanya ada di tempat jualan es atau di pasar ikan ya, untuk tempat penyimpanan ikan. Nah, selanjutnya Bu Rani punya benda lagi. Nah, ini adalah wadah tisu atau tempat tisu. Nah, bisa jadi di rumah teman-teman bentuknya tidak seperti ini. Ya, bisa bervariasi. Namun yang Bu Rani tunjukkan ini bentuknya seperti bangun ruang ya, kubus. Kita sambil review ya teman-teman. Nah ini juga sama ya, tempat penyimpanan es juga atau tempat pendingin, ice box juga. Kemudian ada, ya masih ada tempat tisu. Nah bedanya teman-teman, kalau yang ini bentuknya bangun ruang apa teman-teman? Iya balok. Kalau yang ini kubus ya tadi. Nah selanjutnya ada keranjang buah. Nah, Bu Rani yakin di rumah teman-teman juga pasti ada keranjang buah ya. Dan bentuknya bisa jadi berbeda dengan yang Bu Rani tunjukkan seperti ini. Oke. Nah, jadi teman-teman, nah kalau pekan lalu ya, kita teman-teman sudah pelajari tentang bangun ruang. Baik itu ciri-cirinya, sifat-sifatnya, dan juga rumus volumenya. Serta bilangan konsep pangkat 3. Nah, hari ini teman-teman, kita akan membahas tentang soal cerita. Nah, sebelumnya kemarin di kelas sebelumnya teman-teman sudah pernah pelajari bagaimana soal cerita. Tentunya ketika kita bicara tentang soal cerita, ada beberapa informasi yang akan teman-teman butuhkan. Nah, Bu Rani langsung saja ya sampaikan. Yang pertama ada diketahui. Nah, jadi nanti teman-teman akan mendapatkan soal cerita. Ya, jadi kita bisa memperoleh informasi diketahui dari soal tersebut. Biasanya teman-teman berisi tentang ukuran dari bangun ruang ya, karena kita membahasnya tentang bangun ruang, volume bangun ruang. Oke, selanjutnya ada informasi ditanya. Nah, untuk informasi ditanya, teman-teman bisa menemukannya dengan adanya kata tanya. Oke, bisa jadi juga teman-teman ada kata perintah atau kata instruksi. Contohnya misalnya tentukanlah, seperti itu ya. Yang ketiga ada cara penyelesaian. Nah, cara penyelesaian ini teman-teman berisi tentang rumus atau langkah-langkah pengerjaan dan juga tahapan operasi hitungnya. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Nah, kesimpulan inilah yang ditandai dengan adanya kata jadi, seperti itu. Oke, apakah teman-teman sudah ingat?
Oke ya, jadi supaya bisa memahami lagi bagaimana aplikasinya, kita langsung saja untuk membahas soalnya ya teman-teman. Oke, contoh soal yang pertama, ya Bu Rani akan baca soalnya, silakan teman-teman menyimak dari rumah. Ya, simak layar yang ada di depan teman-teman ya. Oke, soalnya adalah Fahri mendapatkan tantangan untuk menentukan benda berbentuk balok yang terdapat di rumahnya. Nah, ternyata tempat tisu di rumah Fahri berbentuk balok. Ukuran panjangnya adalah 6 kubus satuan, tingginya adalah 3 kubus satuan, dan lebar adalah 4 kubus satuan. Nah, berapakah volume dari tempat tisu yang ada di rumah Fahri? Nah, teman-teman, dari contoh soal nomor 1 ini terkait ada 4 informasi yang tadi sudah Bu Rani sampaikan. Nah, menurut teman-teman, apakah teman-teman sudah bisa menemukan informasi diketahui, ditanya dari soal ini, teman-teman? Oke, Bu Rani akan menunjukkan ya 2 garis berwarna merah dan hijau. Kita akan identifikasi teman-teman atau kita akan lihat yang mana informasi tentang diketahui dan yang mana informasi tentang ditanya. Oke, dari yang garis berwarna merah, menurut teman-teman, apakah itu diketahui? Oke, benar ya, tadi kan ini diketahui berisi tentang informasi ukuran bangun ruangnya. Nah, jadi sedangkan yang warna hijau, di situ berisi kata tanya ada berapakah. Oke, berarti itu adalah informasi terkait yang ditanya. Oke, langsung saja kita ke tahap penyelesaiannya teman-teman. Nah, jadi ada diketahui tempat tisu milik Fahri berbentuk balok. Ukuran panjangnya 6 kubus satuan, tingginya 3 kubus satuan, dan lebarnya 4 kubus satuan. Nah, ada informasi ditanyanya, yaitu berapakah volume dari tempat tisu milik Fahri? Nah, langsung ke cara penyelesaiannya. Karena informasi diketahui dan tujuan ditanyanya sudah kita ketahui, kita ingin mencari apa teman-teman? Ya, volume. Nah, volumenya dari bangun ruang apa? Ya, balok, karena diketahui di soal balok ya teman-teman. Oke, kalau seperti itu, teman-teman masih ingat cara menentukan volume balok? Ya, barakallah, Masya Allah teman-teman masih ingat ya. Rumusnya yaitu panjang dikali lebar dikali tinggi. Atau teman-teman boleh menyimbolkan ya, karena kita sudah sepakat di pekan lalu bahwa panjang itu P, lebar itu L, dan tingginya T. Oke, karena informasi juga panjang, tinggi, lebar yang sudah diketahui, kita langsung masuk saja ya teman-teman di rumusnya, yaitu panjangnya 6 dikali lebarnya 4 dan tingginya adalah 3. Nah, teman-teman langsung selesaikan operasi hitungnya dengan teliti ya. 6 dikali 4 sama dengan 24. Lalu dikalikan lagi dengan 3. Nah, hasilnya berapa teman-teman? Oke, 72 kubus satuan. Untuk operasi hitungnya, teman-teman boleh memilih cara yang teman-teman anggap mudah ya. Nah, masih ada kesimpulan. Jadi, volume dari tempat tisu milik Fahri adalah 72 kubus satuan. Nah, bagaimana teman-teman untuk contoh soal nomor 1? Oke, bisa ya. Oke, jadi kita lanjut lagi ke soal yang berikutnya. Nah, sebelumnya, teman-teman, jadi tadi kita ada membahas tentang tempat tisu. Oke, karena dari informasi matematika ini sudah kita peroleh ya. Nah, Bu Rani akan menanyakan kepada teman-teman. Teman-teman tahu nggak tisu itu terbuat dari bahan baku apa? Bahan baku utamanya. Iya, benar, dari pohon ya teman-teman. Nah, jadi coba kita kaitkan yuk dengan materi yang sudah teman-teman pelajari di pelajaran yang lainnya. Ya, menurut teman-teman, termasuk jenis apakah usaha ini teman-teman? Termasuk jenis usaha dalam bidang apa kira-kira? Ya, nah karena
tisu merupakan hasil dari bidang pertanian dan perkebunan, berarti teman-teman bisa menentukan jenisnya berdasarkan bidang pertanian dan perkebunan. Seperti itu ya teman-teman. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh soal nomor 2. Nah, benda apa lagi sih yang akan kita bahas? Ya, jadi Bu Rani akan bacakan soalnya terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, sebuah pabrik melakukan produksi pembuatan AS setiap harinya. Nah, satu wadah penyimpanan yang memiliki ukuran panjang 3 meter, lebar 2 meter, dan tinggi 1 meter. Nah, berapakah volume dari wadah es tersebut? Nah, kalau soal yang pertama tadi menggunakan satuan kubus satuan. Nah, kalau soal yang kedua ini, Bu Rani sudah memberikan soalnya dengan satuan volume. Ada satuan meter ya teman-teman. Nah, dari soal ini, apakah teman-teman bisa menentukan informasi diketahuinya? Ya, Masya Allah, benar ya teman-teman ya. Nah, jadi tulisan yang digaris warna merah, ya bergaris warna merah, itu adalah informasi tentang diketahuinya. Nah, berarti ada lagi harus kita tentukan, yaitu yang ditanyanya, supaya kita jelas tujuan kita untuk mencari apa. Nah, yaitu berapakah volume dari wadah es tersebut ya. Yang ini ilustrasinya seperti ini ya teman-teman ya. Oke, kalau sudah, lanjut kita bahas ke tahap penyelesaiannya seperti tadi. Nah, untuk yang pertama ada diketahui. Nah, Bu Rani akan bacakan diketahuinya. Wadah penyimpanan es memiliki ukuran panjang 3 meter, lebarnya 2 meter, dan tingginya 1 meter. Nah, untuk informasi yang kedua yaitu ditanya. Nah, supaya kita jelas mencari apa sih dari soal ini? Ya, jadi berapakah volume dari wadah es tersebut? Nah, karena sudah diketahui dan kita tahu apa yang ditanyakan dari soal ini, lanjut saja kita ke cara penyelesaiannya. Menurut teman-teman, wadah tadi berbentuk apa teman-teman? Masya Allah, berbentuk balok teman-teman, keren. Ya, jadi masih ingat volume balok apa rumusnya? Iya, panjang dikali lebar dan dikali tinggi. Nah, kalau sudah, karena udah dapat informasinya nih, panjangnya 3, lebarnya 2, dan tingginya adalah 1. Berarti kita langsung masuk ke pola rumusnya. Oke, simbol panjang dilambangkan dengan P adalah 3 dikali lebarnya 2 dan tingginya 1. Jika sudah, teman-teman langsung selesaikan operasi hitungnya. Ya, boleh satu-satu terlebih dahulu. 3 dikali 2 berapa teman-teman? Iya, 6. Dan dikali 1 ya, masih ada satunya perlu dikalikan. Oke, jika sudah, hasilnya adalah 6. Ya, 6 kali 1 adalah 6. Satuannya meter pangkat 3 atau meter kubik. Oke, karena pengulangannya 3 kali ya. Meter, meter, meter. Paham tuh teman-teman? Masya Allah. Ada kesimpulan yang harus kita simpulkan. Jadi, volume dari wadah es tersebut adalah 6 meter kubik. Ya, atau 6 meter pangkat 3. Nah, apa yang akan kita gali dari soal tersebut selain informasi matematikanya? Ya, nah, Bu Rani mau tanya. Sebelumnya teman-teman tahu pabrik es? Ya, kalau di Kota Tanjung Pinang, pabrik esnya terletak di ini teman-teman. Ada yang di kilometer 8, ada yang di Jalan Engku Putri. Ya, jadi itu ada sebuah pabrik. Oke, nah sekarang Bu Rani tanya, menurut teman-teman apakah pabrik es termasuk dalam jenis-jenis usaha? Iya, benar ya. Termasuk dalam jenis-jenis usaha industri ya teman-teman ya. Nah, jadi dari pabrik tersebut ya bisa menghasilkan ya es balok yang bisa digunakan untuk para pedagang dan untuk perikanan. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, jika sudah teman-teman ketahui informasi yang bisa kita peroleh dari soal tersebut, nah Bu Rani akan ajak lagi teman-teman ke soal nomor 3. Nah, apa lagi ya? Oh, sudah ada nih clue-nya, yaitu tentang buah, ya, strawberry. Buahnya atau keranjangnya ya? Oke, kita akan bahas tentang keranjangnya teman-teman terlebih dahulu ya. Oke, Bu Rani akan membacakan soalnya. Fulana membantu seorang nenek yang membawa keranjang berisi buah-buahan.
Nah, keranjang buah tersebut memiliki rusuk berukuran 10 cm. Meskipun keranjang tersebut tidak besar, namun isinya sangat berat. Nah, teman-teman, bantulah Fulana untuk menghitung volume dari keranjang tersebut. Oke ya, ilustrasinya seperti ini ya teman-teman ya. Setelah teman-teman membaca soalnya, mengetahui apakah teman-teman bisa menentukan informasi diketahui dan ditanya dari soal tersebut teman-teman? Oke, bisa ya teman-teman ya. Nah, keranjang buah tersebut memiliki rusuk berukuran 10 cm. Ini merupakan informasi tentang diketahuinya. Oke ya, karena diketahui rusuk berukuran 10 cm. Nah, untuk ditanyanya, nah yang bergaris warna hijau. Nah, teman-teman bantulah Fulana untuk menghitung volume dari keranjang tersebut. Nah, ini jadi selain kata tanya, bisa berisikan informasi seperti kata instruksi ya teman-teman ya. Oke, jika sudah, nah teman-teman bisa melakukan tahap penyelesaiannya. Oke, yang pertama adalah diketahui. Oke, diketahuinya keranjang buah memiliki rusuk berukuran 10 cm. Nah, setelah itu ada ditanya. Nah, ditanyanya teman-teman bantulah Fulana untuk menghitung volume dari keranjang tersebut. Dan cara penyelesaiannya adalah, oke, tahan dulu ya. Sebelum itu, Bu Rani mau nanya dulu ke teman-teman. Keranjang buahnya berbentuk apa tadi teman-teman? Iya, kubus ya, karena ada juga informasi terkait rusuk. Nah, berarti teman-teman masih ingat volume kubus apa rumusnya? Ya, rusuk dikali rusuk dikali rusuk. Oke, barakallah teman-teman. Ini dia ya, Bu Rani sudah tunjukkan. Oke, karena semua sisinya sama, rusuknya 10 berarti dikalikan, ya dikalikan 10. Dikali lagi 10, dikali lagi 10. Nah, jika sudah seperti ini, 10 dikali 10 dikali 10, ya karena nilai rusuknya 10, teman-teman langsung selesaikan operasi hitungnya. Oke, caranya 10 dikali 10 berapa teman-teman? 100. Dikali lagi 10 ya, karena ada yang belum selesai, ada yang belum dikalikan. Hasilnya adalah 1000. Satuannya adalah cm pangkat 3, karena dia ada pengulangan sebanyak 3 kali. Nah, kesimpulannya, nah jadi volume keranjang buah adalah 1000 cm kubik atau pangkat 3. Nah, teman-teman masih ingat konsep pangkat 3 bisa digunakan untuk menentukan volume apa teman-teman? Iya, volume kubus ya. Jadi, nanti Bu Rani akan berikan lagi satu cara ya yang menggunakan konsep pangkat 3. Oke, teman-teman tetap simak ya. Nah, ini cara penyelesaiannya masih dengan soal yang sama, namun dengan konsep bilangan pangkat 3. Oke, jika sudah volumenya, nah teman-teman masih ingat bilangan pangkat 3? 1 pangkat 3 ya, 2 pangkat 3, 3 pangkat 3, seperti itu. Namun, kita harus masukkan rumusnya terlebih dahulu. Ya, rumusnya tadi apa teman-teman? Rusuk dikali rusuk dikali rusuk. Teman-teman boleh memberikan simbol dengan huruf R. Ya, kita sudah sepakat ya pekan lalu simbolnya adalah R, berarti R pangkat 3. Karena pengulangannya ada 3 kali dengan bilangan yang sama ya. Nah, setelah itu kita tinggal masukkan angkanya teman-teman atau nilainya. Yang tadi rusuknya berapa teman-teman nilainya? 10, berarti 10 pangkat 3. Masya Allah. Nah, lanjut. Nah, jadi tinggal penyelesaiannya, cara penulisannya 10 pangkat 3. Ya, teman-teman bisa tuliskan 10-nya ada 3 kali dengan pengulangan yang sama. 10 dikali 10 dan dikali 10. Nah, selesaikan ya operasi hitungnya teman-teman ya. 10 dikali 10 adalah 100, kemudian dikali lagi dengan 10 yang ini ya. Oke, hasilnya adalah 1000 cm pangkat 3. Sama ya teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman boleh memilih menggunakan konsep pangkat 3 yang seperti boleh disampaikan ini atau yang tadi ya, hasilnya tetap sama teman-teman. Ya, jadi volume keranjang buah adalah 1000 cm pangkat 3. Barakallah. Nah, jadi
Selain informasi matematika yang boleh disampaikan, kita akan bahas lagi dari soal tersebut teman-teman. Nah, teman-teman, buah-buahan merupakan nikmat dari Allah ya teman-teman ya. Allah telah menyuburkan buah-buahan, Allah telah menumbuhkan buah-buah pepohonan ya, sehingga ada buah-buahnya, menurunkan hujan, nikmat dari Allah yang luar biasa ya, Allahu Akbar. Nah, jadi menurut teman-teman, buah-buahan merupakan hasil dalam bidang apa nih yang sudah teman-teman pelajari di pelajaran sebelumnya? Di pelajaran IPS ya, materi IPS, ada bidang apa aja teman-teman? Oke, bener ya, ada bidang pertanian dan perkebunan ya, karena buah-buahan ya teman-teman ya. Jadi hasil dari pertanian dan perkebunan. Kalau ikan, ya dari hasil laut ya, bidang kelautan. Nah, jadi teman-teman, karena teman-teman sudah mengetahui kalau buah-buahan itu dari pertanian dan perkebunan. Nah, sekarang Burani mau tanya, bagaimana ininya teman-teman bidangnya? Berarti buahnya bisa dijual ya, jadi menjadi jenis usaha perdagangan ya, menjadi orang banyak jual buah-buahan, dan juga dari hasil perkebunan dan pertanian. Nah, jadi kita sambil mereview pelajaran yang sudah teman-teman pelajari, maupun dengan pelajaran yang lainnya ya teman-teman. Nah, tidak hanya informasi tentang matematika ataupun pelajaran IPS yang boleh disampaikan, dan yang lebih penting lagi teman-teman, ada sikap karakter yang perlu kita contoh dari soal tadi. Ya, jadi kita bisa mencontoh sikap dari Fulan ya. Tentunya teman-teman saat ini bisa membantu ayah bunda di rumah. Ya, karena kan teman-teman sekarang belajar dari rumah ya, banyak waktunya di rumah. Jadi teman-teman boleh membantu ayah bunda di rumah. Nah, jadi karena teman-teman kenapa sih kita harus membantu orang lain? Nah, karena Allah telah sampaikan teman-teman dalam surah Al-Maidah ayat 2. Ayat tolong menolong ya, yang artinya dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya ya. Jadi Masya Allah teman-teman, jadi kalau misalnya teman-teman ingin menolong dalam kebaikan, boleh banget ya, boleh teman-teman boleh terapkan dalam kehidupan sehari-hari dimanapun teman-teman berada ya teman-teman ya. Nah, kalau di rumah berarti teman-teman bantu ayah, bunda, kakak, atau adik, atau anggota keluarga yang lainnya. Oke, harapan Burani teman-teman bisa memperoleh informasi matematikanya, pelajaran lain, dan terpenting tadi adalah sikap karakternya ya, pengamalan ibadah teman-teman. Oke, nah jadi dan juga teman-teman ada tantangan yang sudah Burani siapkan untuk teman-teman ya, supaya berlatih ya teman-teman ya terhadap materi yang sudah kita pelajari pada hari ini. Nah, tantangannya ada di Fun Project aktivitas 11. Ada 2 halaman ya teman-teman ya, jadi boleh teman-teman kerjakan. Oke, nanti boleh review kembali video ini jika teman-teman butuhkan penjelasan lebih lanjut. Oke, nah sudah selesai materi kita hari ini teman-teman. Jazakumullah khair yang sudah menyimak penjelasan Burani. Sebelum Burani akhiri, Burani akan menyampaikan kesimpulannya. Jadi, untuk soal cerita, teman-teman perlu melengkapi informasi tentang diketahui, ditanya, cara penyelesaian, dan kesimpulan. Nah, soal cerita ini teman-teman merupakan aplikasi dari rumus-rumus yang sudah teman-teman pelajari, atau konsep bangun rumah yang sudah teman-teman pelajari sebelumnya. Oke? Nah, jadi harapannya dengan teman-teman bisa mengetahui pembelajaran hari ini, teman-teman jadi bisa menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan soal cerita, ya bisa dalam kehidupan sehari-hari ataupun dalam pelajaran ya, contoh soal dalam pelajaran. Oke teman-teman, sekian penjelasan Burani doakan semoga teman-teman mudah dalam memahaminya, amin. Burani akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa anak salih dan salihah.